Nah, asas organisasi apapun bisa berdasarkan asas Pancasila. Semua organisasi apapun. Tapi di dalam praktek implementasi mereka tidak Pancasila. Makanya saya bilang di dalam Perpu jangan hanya parameternya asas, tapi juga uji terbalik. Bagaimana implementasi tindakan organisasi? Kalau dia menggerebek kafe orang, membakar rumah ibadah orang dan sebagainya, itu nggak Pancasila, meskipun asasnya Pancasila. Oke. Maka ormas kayak gini harus dibubarkan. Baik. Tapi Pak Boni, kalau melihat kondisi saat ini ya, kalau banyak aturan-aturan yang dibuat, berarti ada batasan dong dalam kebebasan berpendapat. Betul. Itu memang menjadi dilema. Terutama kaum libertarian dalam demokrasi akan mengatakan bahwa negara menjadi otoriter ketika dengan seenaknya membubarkan ormas. Tetapi kan negara punya dasar, punya ideologi, punya yang namanya Weltanschauung, yaitu Pancasila dan konstitusi. Konstitusi yang mengukur semuanya. Jadi kalau yang dibuat konstitusi harus dibuatkan. Oke, kalau begitu Pak Boni. Demokrasi kan bukan kebebasan tanpa batas. Iya. Demokrasi adalah kebebasan yang dibatasi. Karena apa? Ada kebebasan orang lain juga yang dihargai. Oke. Itu nama asas prima facie di dalam hak asasi. Makanya saya bilang nggak bisa kalau argumentasi hak asasi dipakai. Nggak nyambung, jadi nggak bisa sembarangan juga nih kalau mau nulis, apalagi kayak di sosmed ya, sembarang gitu, jangan pikir dulu dong. Jadi kadang kita bilang, oh demokrasi artinya kebebasan berpendapat, kita bisa bicara apapun, tapi pada kenyataannya ternyata kita harus bertimbangan juga mengenai kepentingan orang lain gitu. Tuh, kita kan Seperti yang hidup disampaikan. bersosialisasi, nggak mau hidup sendiri kan. Iya, setuju, sepenuhnya setuju. Nah Pak Boni, tapi pada prakteknya begitu, bagaimana sih caranya gitu masyarakat bisa menjadi lebih kritis dalam menilai sebuah ormas, apakah memang... Saya kira ini tergantung bagaimana negara melakukan propaganda. Ya. Melalui pendidikan, melalui televisi, semua media massa. Maka agen-agen negara ini harus mampu secara proaktif melakukan propaganda tentang nasionalisme, Pancasila, dan sebagainya. Sehingga nanti ideologi-ideologi yang minoritas, ideologi-ideologi yang eksklusif ini bisa terpinggirkan. Maka disitulah gunanya pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Kan itu akan selalu paralel. Oke. Apakah ada kemungkinan sebetulnya muncul gerakan-gerakan ormas seperti ini juga karena ada rasa ketidakpuasan begitu Pak Boni terhadap